Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you this morning? Are you fine? Mr. harap you semua berada dalam keadaan sehat dan tidak ada kurang satu apapun. Baik, saudara semua, kembali kita bertemu kali ini dengan kelanjutan materi kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang analisis korelasi, di mana analisis korelasi mengungkap tiga hal, yaitu ada atau tidaknya hubungan, arah hubungan, dan tingkat keeratan hubungan. Sementara untuk kali ini kita berbicara regresi. Regresi lebih kepada melihat pola atau bentuk hubungan. Apakah dengan naiknya variabel X juga diikuti oleh naiknya pada variabel Y gitu. Apakah nanti terjadinya penurunan pada variabel X juga terjadinya penurunan pada arah yang sama pada variabel Y. Untuk mengestimasi ini atau meramal ini diistilahkan dengan analisis regresi. Jadi regresi kita meramal ya suatu kondisi yang akan datang berdasarkan data-data pada masa yang sudah terjadi. Itu adalah regresi. Untuk regresi harus berawal terlebih dahulu dengan korelasi. Ketika tidak ada hubungan, maka tidak akan mungkin terjadi kenaikan pada Y gara-gara X ya, atau penurunan pada Y gara-gara X. Itu tidak mungkin terjadi ketika mereka tidak ada hubungan. Jadi dibuktikan dulu dengan adanya hubungan. Kemudian berbicara kita tentang analisis regresi. Regresi itu sesungguhnya juga ada dua ya. Ada disebut dengan analisis regresi sederhana, linear sederhana, dan kedua analisis regresi berganda. Perbedaannya antara analisis regresi sederhana dengan analisis regresi berganda, ketika analisis regresi sederhana, linear, itu hanya terdiri dari dua variabel, satu variabel X dan satu variabel Y. Kemudian analisis regresi linear berganda minimal terdiri dari dua variabel X, ya, minimal dua variabel X dan satu variabel Y. Untuk saat ini kita mungkin hanya akan membahas tentang regresi sederhana atau regresi linear sederhana saja. Karena mengingat kebutuhan saudara terhadap statistiknya dan juga berkaitan dengan tingkat keluasan pembicaraan tentang analisis regresi itu sendiri. Baik, untuk lebih fokusnya perkuliahan kita, langsung aja kita menuju ke program SPSS. Namun sebelumnya Bapak telah mempersiapkan ya materi pendamping untuk video tutorial ini yang nantinya akan saudara manfaatkan ketika saudara memutar video itu kembali. Di sini ada data hasil pengukuran. Data hasil pengukuran, ada kolom pertama hari ke-1 hingga hari ke-14, kemudian pada kolom kedua ada periklanan atau disebut variabel X yang satuannya kali tayang atau tayang, kemudian pada variabel Y atau kolom ketiga berisikan penjualan. Yang penjualan ini satuannya adalah unit. Data ini dikumpulkan dari 14 hari. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah perusahaan ya, perusahaan smartphone. Kemudian kita launching dan kita meyakini ada kaitan antara periklanan itu dengan tingkat penjualan handphone yang kita produk. Sehingga pada hari pertama launching, kita langsung iklankan atau tayangkan iklan 2 kali dalam sehari. Sementara pada sore harinya
kita langsung menghitung jumlah unit terjual. Ternyata pada hari pertama dengan 2 kali tayang terjual 5 unit handphone. Kemudian pada hari kedua kita putar atau kita tayangkan iklan sebanyak 3 kali dan penjualan ternyata 10 unit. Sampai pada hari yang ke-14 kita tayangkan di berbagai stasiun televisi dengan 15 kali tayang iklan kita, dan di sore harinya ternyata jumlah penjualan handphone yang kita produk adalah 200 unit. Sehingga timbul pertanyaan, seandainya kita tayangkan 30 kali iklan untuk satu hari itu, kira-kira berapa unitkah penjualan kita di hari tersebut? Nah, untuk bisa mendekati jawabannya itu kepada kondisi yang logis, tentu beranjak dari pengalaman-pengalaman penjualan dari hari-hari sebelumnya ini. Nah, dalam analisis regresi ini mampu untuk memprediksi secara logis kalau begini logika periklanan dan penjualan realitanya, maka kalau kita ingin diiklankan 30 kali, maka bisa kita estimasi berapa jumlah penjualan kita pada hari tersebut. Jadi regresi itu bertujuan untuk mengestimasi, meramal masa yang akan datang berdasarkan data-data masa yang sudah berlalu. Kemudian berkaitan dengan analisis regresi ini, ada sejumlah pertanyaan yang akan kita coba jawab. Pertama, berapakah indeks korelasi variabel periklanan dengan penjualan? Yang kedua, bagaimanakah arah korelasinya? Ketiga, berapa besarkah kontribusi atau indeks determinasi variabel periklanan terhadap penjualan? Keempat, bagaimanakah bentuk atau model persamaan regresi linier untuk memprediksi penjualan yang dipengaruhi oleh periklanan? Dan kelima, apakah bentuk atau model persamaan regresi linier tersebut berarti atau dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh jumlah periklanan? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh periklanan terhadap penjualan? Untuk menjawab 6 buah pertanyaan ini, mari kita menuju ke SPSS dan kita coba jawab satu persatu. Ya. Pertama, berapakah indeks korelasi variabel periklanan dengan penjualan? Kita menuju ke SPSS. Langkah awal kita memberi nama variabel dulu. Pertama kita beri ini pada kolom pertama hari ke, dan untuk tipenya kita pilih di sini adalah string. Kita pilih string. Kemudian pada baris kedua kita namai variabel ini dengan periklanan, dan pada baris ketiga atau variabel yang kedua adalah penjualan. Kemudian pada posisi label juga kita beri di sini periklanan dan penjualan. Ini bisa difahami sampai di sini. Kemudian untuk measure kita pilih scale
untuk kedua variabel ini, kita pilih scale dan kita kembali ke data view. Ya. Kemudian di sini kita akan coba masukkan data, ya, masukkan data yang tadi kita sudah persiapkan. Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke SPSS, Ctrl V. Ya. Di sini sudah ada 3 kolom. Kolom pertama hari, kolom kedua periklanan, jumlah periklanan, dan kolom ketiga penjualan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, cara mengolah data kita klik Analyze. Klik Analyze, kemudian kita pilih Regression dan kita pilih Linear. Kemudian muncul kartu dialog. Pada kotak dependen kita masukkan variabel dependen atau variabel yang terikat adalah penjualan, dan periklanan sebagai variabel independen atau bebas kita masukkan ke kolom independen. Selanjutnya pada kartu statistik kita beri checklist pada R-square, deskriptif, dan juga pada residual kita beri case wise diagnostic. Lalu kita klik continue. Kemudian pada posisi plot untuk dependen kita masukkan kepada variabel Y dan Z-pred ini kepada variabel X. Ya. Kemudian kita klik continue. Selanjutnya untuk save option kita biarkan saja, kita klik continue. Kita tunggu sejenak. SPSS akan mencoba untuk memproduce hasil. Sudah muncul di sini ada kotak regression, kemudian ada deskriptifnya, dan juga ada correlation, model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, pertanyaan pertama tadi adalah berkaitan dengan berapakah indeks korelasi variabel periklanan dengan penjualan. Nah, ini bisa kita lihat. Untuk menjawab hal ini kita lihat kotak correlation, output correlation ini, di mana kita ketahui indeks korelasinya adalah 0,967. Ini tergolong tinggi, ya, tergolong tinggi. Kemudian ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimanakah arah korelasinya? Berdasarkan output ini juga 0,967 itu bertanda positif. Berarti korelasinya berkorelasi positif. Masih ingat makna korelasi positif pada minggu yang lalu? Ketika variabel X naik, maka ke arah yang sama variabel Y juga naik. Artinya di sini semakin sering periklanan itu ditayangkan, maka semakin besar tingkat penjualan dari sebuah produk. Berarti mengarah kepada arah yang sama. Berarti ini berkorelasi positif linear. Itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Berapa besarkah kontribusi atau indeks determinasi variabel periklanan terhadap penjualan? Untuk pertanyaan ini kita juga bisa menjawab melalui tabel model summary. Di sini ditemukan harga korelasi, R ini adalah korelasi sama yang di atas ini, korelasi 0,967, dan R square merupakan kuadrat dari korelasi ini.
0,936. Sementara untuk mengetahui determinasi seperti dikatakan pada minggu lalu, rumusnya adalah R kuadrat kali 100. Dengan demikian sama artinya 0,967 dikuadratkan menjadi 0,936 dikali 100 sama dengan 93,6%. Ini adalah determinasi, ya, kontribusi antara periklanan itu dengan penjualan. Itu jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimanakah bentuk model persamaan regresi linier untuk memprediksi penjualan yang dipengaruhi oleh periklanan? Untuk pertanyaan yang keempat ini, kita sebelum menjawab hal ini perlu kiranya diberikan sedikit penjelasan bahwa persamaan regresi linier itu dia memiliki sebuah pola atau model ataupun rumus, yaitu Y topi sama dengan A tambah BX. Ini dia. Ini persamaannya, Y topi sama dengan A tambah BX. Y topi itu sendiri merupakan variabel yang kita prediksi. A merupakan bilangan konstan, bilangan tetap. Kemudian B penduga bagi koefisien regresinya, dan X merupakan variabel bebasnya. Sehingga dengan kita nanti mengetahui A dan B, maka kita bisa memprediksi Y topi ini atau variabel yang kita prediksi. Nah, dalam contoh ini kembali lagi kita ke output tadi. Kita bisa dapatkan harga A dan B itu dari tabel koefisien ini, di mana pada posisi konstan ini adalah A, min 33,506 itu adalah A-nya atau bilangan konstannya. Sementara B-nya adalah 14,967. Dengan dapat dua nilai ini, ketika kita masukkan ke dalam persamaan regresinya, maka menjadi Y topi sama dengan min 506 ditambah 14,967X. Itulah persamaan regresinya. Nah, kemudian tadi kita pernah misal pernah menyampaikan bagaimana kalau seandainya dalam kondisi periklanan itu kita tayangkan 30 kali dalam sehari, kira-kira berapa unit penjualannya? Kita sudah ketahui dari pengalaman, ketika di hari ke-14 15 kali kita tayangkan, penjualan kita adalah 200 unit. Apakah bisa kita kali duakan saja? Bahwa ketika dia 15 kali 200, ketika dia 30 kali 400, belum tentu. Mari kita lihat. Kita umpamakan sekarang adalah 30 kali. Kalau 30, maka kita ganti X di sini dengan 30. Lalu kita coba kalikan. Kita ambil kalkulator dulu. Ya, kita coba kalikan 30 kali B-nya tadi 14,967. Kemudian di sini tandanya minus. Untuk A ini kebetulan minus. Karena minus maka langsung kita kurang, ya. Kita kurang, atau sebelumnya kita sama dengan dulu, ya. Kita ulang lagi, 30,967 sama dengan
30 dikali 14,967 dikurang atau disama dengan dulu, dikurang 33,506 sama dengan 415,50 unit. Jadi bisa kita bulatkan sekitar 415 unit. Nah, berarti tidak bisa langsung tepat prediksi kita dikali 2 saja tadi karena 15 kali 200. Nah, untuk 30 400 ternyata tidak. Jadi melihat kepada irama pengalaman atau data-data pengalaman sebelumnya. Jadi ini dia jawaban untuk pertanyaan ketiga, yaitu persamaan regresinya adalah ditemukan Y topi sama dengan min 33,506 ditambah 14,967 X. Itu jawaban dari pertanyaan kita yang keempat. Pertanyaan yang kelima, apakah bentuk atau model persamaan regresi linear tersebut atau yang barusan kita dapat atau berarti atau dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh jumlah periklanan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini yang kelima ini, Bapak sudah sediakan di sini. Pertama kita harus ajukan sebuah hipotesis. Mungkin berbicara tentang hipotesis, saudara-saudari semua sudah belajar dalam mata kuliah riset metode? Kalau ternyata belum, saudara-saudari harus mencoba membaca terlebih dahulu sejumlah referensi yang berbicara tentang hipotesis. Karena pembicaraan hipotesis itu juga satu kali pertemuan dengan 2 SKS itu bisa jadi tidak cukup. Jadi sangat luas sekali pembicaraan tentang hipotesis ini. Tapi secara sederhana, hipotesis itu merupakan dugaan sementara gitu ya, yang kita simbolkan dengan HA dan ada nanti tandingannya H0. Hipotesis alternatif di sini kita ajukan, model regresi linear sederhana dapat digunakan atau berarti untuk memprediksi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh jumlah periklanan. Sementara H0, model regresi linear sederhana tidak dapat digunakan atau tidak berarti untuk memprediksi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh jumlah periklanan. Kemudian ada ketentuan di dalam pengujian. Ini harus difahami dulu. Untuk menjawab atau menguji hipotesis ini tadi ada 2 cara. Pertama dengan menggunakan uji F. Untuk menggunakan uji F ini ada ketentuan ya. Jika nilai F hitung besar atau sama dengan F tabel, maka terima HA dan tolak H0. Ini ketentuannya. Jika nilai F hitung besar atau sama dengan F tabel, maka terima HA dan tolak H0. Demikian juga sebaliknya, ketika F hitung kecil dari F tabel, maka tolak HA dan terima H0. Pertama kita menentukan dulu F hitung. Dari mana F hitung kita dapat? Dari keluaran SPSS tadi, kita temukan F hitung itu dari tabel ANOVA ini. Ini dia. F hitung kita peroleh 175,645. Ini F hitung. Ya. F hitung yang kita peroleh dari tabel ANOVA. Kemudian yang kedua, kita harus menemukan F tabel. Untuk F tabel tentu kita merujuk kepada tabel. Cara menentukan F tabel di sini yaitu untuk V2 sama dengan N kurang 2, di mana N kita tadi atau jumlah harinya tadi adalah 14.
harinya tadi ada 14 ya. Kemudian kurang 2, berarti 12. Kemudian untuk V1 yang horizontal nanti pada tabel, itu jumlah variabel dikurang 1. Dalam kasus kita saat ini hanya ada 2 variabel, penjualan variabel X, periklanan variabel X, dan penjualan pada variabel Y. Hanya dua variabel, sehingga 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka kita akan cari harga F tabel pada posisi 12, V2 dan 1 pada V1 nya. Mari kita lihat tabel F. Ingat ya saudara, tabel F ini ada 2 ya. Ada yang alfa 0,05 dan ada alfa 0,01. Nah, dalam contoh kita tadi menganalisis dengan SPSS, kita telah menggunakan alfanya 0,05. Jadi tabel yang kita gunakan adalah tabel F 0,05. Pada posisi V2 kita tetapkan tadi adalah 12 karena 14 kurang 2, 12. Sementara pada posisi V1 adalah jumlah variabelnya 2 kurang 1 adalah 1. Sehingga perpotongannya pada koordinat 4,75. Itu datangnya harga 4,75 pada F tabel ini. Dengan demikian kita sudah mendapatkan keduanya. F hitung kita tadi sudah didapatkan, yaitu 175,645. Sementara F tabel kita hanya 4,75. Dengan demikian dapat dipastikan F hitung jauh lebih besar daripada F tabel. Dengan demikian maka disimpulkan diterima HA dan ditolak H0. Yaitu bunyi HA yang kita terima tadi, model regresi linear sederhana dapat digunakan atau berarti untuk memprediksi tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh jumlah periklanan. Nah, ini dia. Dan yang cara kedua untuk menyimpulkan atau menerima atau menolak H0 ini adalah dengan cara menggunakan teknik probabilitas atau peluang. Dengan ketentuannya, jika nilai signifikan kecil atau sama dengan alfa, maka kita terima HA dan tolak H0. Untuk mendapatkan nilai signifikan ini, kita kembali ke output SPSS yang kita lihat yaitu adalah pada posisi ANOVA, tabel ANOVA ini tadi, F-nya sudah dapat dan di sampingnya ada nilai sig atau nilai signifikan. Di mana kita ketahui nilai signifikan 0,000. Sementara nilai alfa penelitian kita adalah 0,05. Dengan demikian nilai signifikan kecil daripada alfa penelitian kita. Sehingga kesimpulannya diterima HA dan ditolak H0. Sama dengan kesimpulan dengan menggunakan uji F sebelumnya ini. Itu jawaban kita untuk pertanyaan yang kelima. Pertanyaan terakhir, apakah terdapat pengaruh periklanan terhadap penjualan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita menggunakan yaitu uji T. Ya. Namun sebelumnya sama dengan yang tadi kita mengajukan dulu hipotesis. Hipotesis alternatif atau HA-nya terdapat pengaruh periklanan terhadap tingkat penjualan. Dan untuk H0 tidak terdapat pengaruh periklanan terhadap tingkat penjualan. Ketentuan untuk pengujian, jika kita menggunakan uji T untuk menguji hipotesis ini tadi, ketentuannya jika nilai T hitung besar atau sama dengan T tabel, maka terima HA dan tolak H0. Diulang lagi, jika nilai T hitung besar atau sama dari T tabel, maka terima HA dan tolak H0. Pertanyaannya, dari mana kita dapatkan T hitung ini? Kembali kita ke
output SPSS tadi, yaitu pada tabel koefisien ya. Tabel koefisien ini kita peroleh harga T itu adalah pada posisi periklanan ini 13,253. 13,253. Ya, 13,253. Itu adalah harga T hitung kita. Sementara T tabel, yang kedua T tabel. Untuk T tabel tentu kita kembali lagi melihat tabel. Kalau tadi tabel F, sekarang tabel T. Cara menentukan harga tabel yaitu T alfa dibagi 2 atau setengah alfa sama juga N kurang 2. Dengan demikian T alfa kita tadi 0,05 dibagi 2, 0,025. Sementara N kita tadi adalah 14. 14 dikurang 2, 12. Jadi kita lihat pada posisi 0,025 untuk alfa dan pada posisi 12 secara vertikalnya. Mari kita lihat tabel T. Kita lihat tabel T bawah ini. Oh, ini dia. Ya. Nilai kritik sebaran T. Di sini ada alfa 0,10, 0,05, 0,25, 0,01 dan 0,005. Alfa kita tadi adalah sesungguhnya 5%, tetapi karena dibagi 2 maka posisinya ada 0,025. Ini dia 0,025 pada posisi 12 kita peroleh pada titik koordinatnya perpotongannya di 2,179. 2,179. Itu dasarnya ditemukan di sini harga T tabel, di sini maksudnya adalah tabel ya. T tabel adalah 2,179. Itu harga tabel. Dan tadi kita sudah mendapatkan harga T hitung. T hitung kita tadi 13,253. Sementara T tabel hanya 2,179. Dengan demikian T hitung jauh lebih besar daripada T tabel, sehingga kita dapat simpulkan terima HA dan tolak H0 dalam kondisi ini. Berarti kita dapat menerima terdapat pengaruh periklanan terhadap tingkat penjualan. Ini yang kita terima, dan kita tolak tidak terdapat pengaruh periklanan terhadap tingkat penjualan, ini kita tolak. Cara kedua adalah juga dengan menggunakan teknik probabilitas atau peluang. Caranya dengan ketentuan jika nilai signifikan kecil atau sama dengan alfa, maka terima HA dan tolak H0. Karena menggunakan uji dua sisi di sini atau two-tailed test, saudara boleh baca nanti dalam buku-buku statistik, maka nilai alfanya itu dibagi 2. Sehingga alfa tadi 0,05 bagi 2, 0,025. Lalu pertanyaannya, dari mana nilai sig ini kita peroleh? Kembali lagi kita ke tabel output SPSS. Pada posisi koefisien, tabel koefisien, nilai sig, kalau tadi T-nya 13,253, di sampingnya ada nilai signifikansi yang kita lihat yang ini 0,000. Ya, 0,000. Itu nilai signifikan. Sementara nilai alfa kita, alfa bagi 2 kita adalah 0,025. Dengan demikian nilai signifikan kecil daripada nilai alfa kita, yaitu 0,000 kecil daripada 0,025. Dengan demikian maka dapat disimpulkan diterima HA dan ditolak H0, sama dengan kesimpulan dengan cara pertama menggunakan uji T tadi. Mungkin demikian
pembicaraan kita tentang analisis regresi linear sederhana. Semoga saudara-saudari bisa memahami. Video ini cukup panjang juga, mohon maaf ya karena penjelasannya cukup panjang juga. Dan harapannya tentu silahkan nanti saudara berlatih mengulang tayangan video ini berkali-kali dengan materi-materi pendamping yang nanti akan Bapak sertakan dengan video ini juga. Mungkin demikian pembicaraan kita kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. See you next week. Mr. Akhiri perkuliahan dengan Maca Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.